Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Darmila. Di sini saya akan menjelaskan tentang research question. Dari artikel yang telah saya baca, saya menemukan 3 research question. Yang pertama adalah why SPLGP is used to teaching English to Islamic senior high school student in Pontianak, West Borneo, Indonesia. Di artikel ini, di bagian abstrak juga telah dijelaskan tentang tujuan dari penelitian tersebut. Hal pertama yang harus ditekankan ketika kita melakukan sebuah penelitian yaitu adalah tujuan. Jadi di bagian abstrak ini telah dijelaskan tentang tujuan dari penelitian ini, tujuan secara umumnya. Kemudian di bagian paragraf kedua ini itu telah dijelaskan tentang apa itu GP, apa itu SPL. Dan di paragraf pertama ini juga telah dimention tentang perkembangan zaman yang mana itu juga menjadi salah satu alasan kenapa diadakannya penelitian ini. Maka dari itulah alasan saya kenapa research question yang pertama itu saya jawab seperti itu. Di sini bisa dilihat sendiri yaitu ada beberapa penjelasan tentang tujuan, tapi lebih spesifiknya ada di bagian abstrak. Kemudian yang kedua yaitu how is SPLGP used to teaching English in education? SPLGP ini sudah dikenal sebelum penelitian ini dilakukan. Jadi di bagian paragraf ketiga ini hingga paragraf ketiga ini, bentar saya mention dulu. Di bagian paragraf ketiga ini juga dijelaskan tentang penggunaan dari SPLGP, yang mana SPLGP itu bisa digunakan untuk to teach academic writing, to teach speaking skill, atau to teach writing narrative text. Jadi di sini juga ada dikemukakan oleh penulis tentang bagaimana menggunakan SPLGP di dunia pendidikan secara umumnya. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Anggara. Baik, saya dan Nila ya, bagian research question. Kami menemukan ada 3 tipe ya research question yang telah kita temukan di dalam artikel. Is teaching English to Islamic senior high school. Actually Islamic senior high school student in Pontianak. Di dalam artikel ini ada 3. Yang pertama, why SPLGP is used to teaching English to Islamic senior high school student in Islamic senior high school student in Pontianak, West Borneo, Indonesia. Yang kedua, how is SPLGP used to teaching English in education? Yang ketiga, what is the influence of the use of SPLGP in the classroom with development in the 21st century? Nah, ini menjadi pembahasan saya di sini adalah yaitu nomor 3 research question yang ketiga ini. What is the influence of the use of SPLGP in the classroom with development in the 21st century? Baik, menjadi hal yang bukti yang nyata saya akan menunjukkan yaitu di mana posisi dan suatu alasan saya dan alasan saya kenapa di dalam hal ini ada keterkaitan di mana yaitu membangun dengan skill di abad 21 ya. Nah, yang pertama, satu alasan saya hal yang menjadi bukti adalah di halaman nomor 2 ya, di artikel Islamic Senior High School ya. Di halaman 2 paragraf yang pertama di baris yang ke-6. Nah, di sini kita temukan di mana sesuai dengan objek pada suatu artikel yang mana akan merujuk kepada
suatu hal yang akan dibahaskan. What is the influence of the use of SPGL in the classroom with development in the 21st century, ya. Dan yang kedua, di halaman 8 ya, di halaman 8 finding, di bagian finding ya, di bagian finding paragraf kedua. Nah, di sini masih terkait lagi tentang skill pengajaran di abad 21, yaitu short thinking ya. Dan kemudian ada lagi di halaman 16. Di halaman 16 ini paragraf kedua ya, paragraf kedua di line di baris nomor 6. Nah ya, adapun di baris ini sebagaimana sebab kenapa perlu skill di abad 21 ini, short thinking, yaitu dikarenakan ada suatu mistake in teaching ya. Yang sebabnya ini ada di paragraf nomor 2. Ini suatu sebab yang dimana diarahkan untuk pengajaran dengan di abad 21 ya. Nih sebabnya, ini di garis di paragraf 2 ya, di garis pertama ya, sini. Nah, kemudian ketemu terkait lagi pada skill di abad 21 dalam pembahasan hal ini, yang dimetodekan di dalam Islamic high school ya, junior high school. Nah, dia memberikan saran, dalam artikel ini memberikan saran kepada guru yang mengajar ya, menerapkan dengan sistem ini, yaitu sarannya pada paragraf ketiga di garis di baris kedua terakhir ya. Nah, kemudian ada lagi terkait pada yang objek ya, halaman 17 ya, bagian conclusion. Nah, suatu menjadi alasan bukti nyata bagi saya dalam hal ini research question, yaitu berkenaan tentang what is the influence of the use of SPGP in the classroom with development in 20th century. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bertistisia. Di sini saya akan menjawab hasil analisis research gap pada jurnal artikel nomor 3. Research gap pada jurnal artikel nomor 3 terdapat pada halaman 5. Berikut saya akan tampilkan gambarnya. Nah, pada artikel jurnal nomor 3 di halaman 5, di sini telah saya beri tanda warna kuning. Inilah dia research gap-nya, terdapat pada kalimat accordingly, the study aims to find out how SFLGP is used to teaching English to Islamic junior high school students in Pontianak, West Kalimantan, Indonesia. To be noted, the difference with the previous studies is that this study would like to focus on spoken text or genres that are used in daily life, such as giving instruction, invitation, and permission. Another difference is that this study will apply SFLGP with a little adaptation of a reading to learn teaching strategy to students of a public Islamic junior high school in Pontianak, West Kalimantan, Indonesia, where a little research on SFLGP in this context had been conducted. Hopefully, this study could provide insight for EFL teacher and lecturer around the world that SFLGP is a flexible and customizable approach that can help them to teach EFL. Okay, thank you. For the next will be explained by my friends. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Pemayoga dari kelas A pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengapa alasan yang kami pilih tersebut merupakan research gap. Jadi perlu diperhatikan atau perlu digarisbawahi bahwa di dalam research gap terdapat yang namanya what is new from the study, yang artinya apa yang terbaru dari penelitian.
Nah, jadi yang terbaru dari penelitian adalah diperlukannya pendekatan atau penelitian SFL-GP, yaitu penelitian yang canggih dan fleksibel dalam pengajaran berbahasa Inggris, yang biasanya digunakan dalam pendekatan berbasis teks dalam pengajaran bahasa Inggris. Tentu dengan adanya penelitian ini akan sangat membantu dalam hal pengajaran dan pembelajaran. Nah, di dalam penelitian SFL-GP ini mengajarkan keterampilan menulis dan berbicara. Nah, keterampilan menulis seperti menulis teks recount dan teks naratif. Dan juga untuk yang keterampilan berbicara seperti mengajarkan berbicara teks deskriptif kepada siswa. Nah, penelitian SFL-GP ini memiliki 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama belajar bahasa, yang kedua pengajaran eksplisit, dan yang terakhir yaitu pedoman. Nah, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah bahwa penelitian ini lebih berfokus pada teks yang digunakan atau genre yang diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan instruksi, undangan, dan izin. Nah, itulah mengapa alasan yang pertama mengapa kami memilih kalimat ini sebagai research gap, karena di dalam penelitian sebelumnya penelitian ini lebih berfokus pada keterampilan berbicara dan berbahasa. Dan juga alasan yang kedua yaitu penelitian ini merupakan adaptasi dari reading to learn strategi, yang artinya bahwa penelitian ini merupakan penerus dari konsep reading to learn, yang artinya penelitian ini merupakan penelitian yang terbaru yang bisa digunakan dalam pengajaran berbahasa Inggris. Jadi itu menurut kelompok kami alasan mengapa kami memilih kalimat tersebut sebagai research gap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, nama saya Desla Henry. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang research design. Research design adalah metode teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti untuk membantu peneliti dalam memberikan garis besar dan rincian mulai dari pertanyaan untuk masalah penelitian hingga analisis data. Dan pada jurnal Teaching English Using a Genre Pedagogy to Islamic Junior High School Students, ini menggunakan desain descriptive study, yang artinya melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa, dan bagaimana fenomena sosial yang terjadi. Di mana di jurnal ini berbentuk text-based, yaitu partisipan diberikan teks untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerima materi. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan di mana letak research design di dalam jurnal ini. Terima kasih. Nama saya Muhakbar Adaha. Kali ini saya akan menunjukkan bukti-bukti bahwasanya riset desain yang kami temukan terdapat di dalam jurnal. Jurnal berjudul Teaching English Using Genre Pedagogy to Islamic Junior High School Students. Dapat kita ketahui bahwasanya di dalam abstrak sudah jelas tertulis riset desainnya, metodenya, tekniknya, dan lain sebagainya. Untuk riset desain dapat kita temukan di abstrak kalimat pertama, yang dimana riset desain yang digunakan yaitu Descriptive Qualitative Study.
akan saya garis bawahi di sini. Kemudian juga ditemukan bahwasanya approach atau pendekatan yang dilakukan menggunakan text based atau berbasis teks. Dapat kita temukan pada isi jurnal paragraf kedua, kalimat ketiga. Juga dapat kita lihat di teks yang diberikan kepada sampel penelitian, yang dimana berisi daily text yang akan saya tunjukkan buktinya. Sekian bukti-bukti dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriska. Saya akan menjelaskan research method pada artikel Teaching English Using a Genre Pedagogy to Islamic Junior High School Student. Pada artikel ketiga, metode pertama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan instrumen participant observation. Ini dijelaskan pada paragraf pertama pada data collection baris kedua, dan instrumen kedua yang digunakan yaitu dokumen, terdapat pada paragraf ketiga data dari poin data collection, dijelaskan pada baris pertama sampai akhir. Lalu alasan mengapa kami menganggap ini adalah research method dari artikel ini, karena jelas dalam paragraf pertama dari baris kedua hingga akhir tertulis bahwa peneliti menggunakan instrumen participant observation karena pengamatan mereka melibatkan peneliti utama yang bertindak sebagai guru bahasa Inggris, dan peneliti kedua yang ketiga sebagai kolaborator. Kemudian instrumen kedua yaitu dokumen, ditulis dengan jelas dalam paragraf 3 dari baris pertama hingga akhir. Mereka menggunakan dokumen sebagai instrumen kedua karena dalam pengamatan ini para peneliti mengumpulkan karya siswa yang telah dilakukan selama kegiatan belajar mengajar. Lalu pekerjaan siswa yang berisi data penting ini akan menggambarkan hasil kegiatan belajar mengajar di bawah SFL GP. Terima kasih. Baiklah, saya Azhari Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hasil analisis dari teman saya sebelumnya tentang research method. Nah, di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan hasil analisis tentang tools. Di dalam jurnal penelitian ini, tools yang dipakai adalah field notes. Nah, mengapa field notes? Karena yang pertama, berdasarkan video penjelasan dari Pak Unur, beliau mengatakan bahwa apabila metode dalam pengumpulan data menggunakan participant observation, maka tools yang dipakai ialah field notes. Nah, kemudian yang kedua, kenapa field notes? Karena di dalam jurnal penelitian ini sendiri, terutama di bagian abstrak, itu sudah jelas peneliti mengatakan bahwa dalam pengumpulan data mereka menggunakan participant observation, field notes, dan dokumen. Nah, apa itu field notes? Field note ialah catatan lapangan atau catatan yang berisi tentang hal-hal atau kegiatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Nah, kemudian apakah di dalam jurnal penelitian ini terdapat field note atau tidak? Setelah kami analisis, kami mengatakan bahwa di sini tidak ada, di jurnal ini tidak ada field note. Tetapi di dalam finding atau temuan terdapat deskripsi kegiatan yang diperoleh dari field notes. Nah, sekarang kita melihat bagian
data analisis paragraf kedua. Di situ peneliti mengatakan bahwa bukti dari karya siswa disajikan dalam penelitian ini bersama dengan kegiatan SFLGP dari field notes dalam bentuk narasi. Nah, maka dari itu, ketika kita membuka isi dari finding, bisa kita lihat bahwa di dalamnya emang terdapat kegiatan antara peneliti dan partisipan, mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, sampai pertemuan terakhir. Nah, baiklah, sekian penjelasan hasil analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti Citra Pradipta, dan pada jurnal Teaching English Using a General Pedagogy to Islamic Junior High School Students ini, saya akan menjelaskan tentang Research Analysis. Research Analysis adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan tujuan untuk menentukan informasi yang diperlukan. Dan pada data analisis di jurnal ini, pada paragraf pertama di kalimat kedua, jurnal ini menggunakan teknik tematik, dan pada baris ketiga, data analisis menggunakan penalaran induktif yang bertujuan untuk menemukan tema penting yang sering terjadi dalam catatan lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Dapat dilihat pada halaman 6 paragraf terakhir baris ke-1 sampai 2 yang sudah di-highlight merupakan research etik, di mana peneliti menyebutkan subjek dengan nama yang disamarkan, yang berarti peneliti menjaga kerahasiaan data subjek yang diteliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nurdin. Saya di kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan pada bagian validity pada jurnal Teaching English Using a Gender Pedagogy to Islamic High School. Di sini bisa dilihat di line highlight-nya pada halaman 7 paragraf terakhir. Di situ ada 3 aspek yang digunakan oleh peneliti utama dan akan didiskusikan pada rekan penelitian untuk memberikan data yang valid dari hasil teks siswa, dan data tersebut akan digunakan dan memperkuat hasil penelitian. Jadi bisa dikatakan bahwa validity-nya itu valid. Jadi cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.